Oke, Pinners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita lanjutkan informasi yang kemarin, yang seperti Mang Adun katakan, beberapa waktu ke depan mungkin Mang Adun akan lebih sering untuk mengupdate informasi ya. Karena apa? Karena ya ada beberapa artikel yang perlu kita lanjutkan. Oke. Nah, di artikel kali ini, karena kemarin kita sudah sempat baca sama-sama ya, mencoba belajar sama-sama untuk memahami artikel dari Mr. Jojo. Nah, untuk di video kali ini ada sebuah artikel yang langsung dari Miss Dorisin ya, yang mana di sini setelah Mang Adun coba sedikit baca ya, karena lumayan ribet, panjang juga gitu. Jadi nggak kelar-kelar ya. Jadi kita akan baca sama-sama, tapi setelah Mang Adun perhatikan di sini bahasa yang disampaikan oleh Miss Doris ya, itu sangat sederhana. Jadi bisa dikatakan pembahasan yang disampaikan oleh Miss Doris mengenai yang kemarin kita bahas di sini, ini adalah versi sederhananya. Oke. Nah, semoga kita sama-sama bisa dengan lebih mudah untuk memahami soal yang kemarin itu, ya itulah pokoknya ya. Technical report ya, GCP value stability terus mekanis on the Pi network mainnet, seperti itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kita nggak perlu masuk situ aja ribet ya, langsung masuk ke yang artikel Miss Doris saja di sini ya. Oke, di sini lumayan ya, dan topiknya masih terus berlanjut ya. Sekarang sudah sampai di topik 117, dinamai oleh beliau seperti itu, dan di sini sudah Mang Adun terjemahkan. Kita akan baca sama-sama ya. Oke, di sini topik ke 117 ya, konfirmasi stabilitas dan keberhasilan GCP pada jaringan Pi mainnet. Oke, disiapkan oleh Dorisin, pendiri gerakan GCP Global. Referensi laporan teknis oleh Bapak Jojo, asisten direktur eksekutif tim inti GCP Global, wakil ketua aliansi industri GCP internasional, ahli strategi GCP, sumber audit independen oleh Bapak Mario dari Argentina ya, duta GCP Global Argentina, 4 sampai 5 November 2025, tanggal 7 November 2025 kemarin ya. Oke, kita akan lanjutkan di sini pembahasan yang tadi sempat Mang Adun sampaikan. Jadi ini versi yang lebih sangat sederhana, sehingga Mang Adun nggak sampai mungkin butuh kopi untuk mudah mencernanya ya, supaya nggak nggak ngebul-ngebul ya kepala Mang Adun. Oke. Di sini beliau menyampaikan ringkasan eksekutifnya. Setelah meninjau laporan teknis Tuan Jojo mengenai stabilitas nilai GCP dan audit independen Tuan Mario, tim inti GCP Global mengonfirmasi bahwa mekanisme nilai konsensus global GCP telah mencapai keberhasilan operasional dan stabilitas matematis pada jaringan utama Pi. Hal ini menandai pencapaian bersejarah dan ekonomi berbasis blockchain, terwujudnya keberhasilan suatu sistem nilai yang otonom, distabilkan secara algoritmik, diatur oleh komunitas dan independen dari spekulasi. Yang pertama di sini, konfirmasi temuan teknis stabilisasi nilai otomatis. Nilai GCP ditetapkan pada 1 Pi 314.159 US dollar melalui model umpan balik berbobot kepercayaan. Persamaan yang terverifikasi di sini ya, yang kemarin kita bahas itu, bahkan dalam volatilitas sementara sistem mengembalikan keseimbangan jangkar dalam hitungan detik, membuktikan stabilitas secara matematis. Terus kita lanjutkan kemandirian dari volatilitas pasar. Model GCP mengecualikan data pasar CEX dari logika intinya. Masuknya DEX plus Oracle mencakup sama dengan 90% dari data tertimbang, sementara CEX hanya bertindak sebagai referensi transparansi berdampak rendah. Oleh karena itu tidak ada nilai ganda.
hanya ada satu nilai sebenarnya, yaitu GCP pada rantai atau blockchain ya, rantai di sini yang dimaksudkan. Terus di sini dilanjutkan perbankan sentral algoritmik melalui PDAO. PDAO berfungsi sebagai bank sentral algoritmik jaringan yang mengelola fungsi koreksi. Nah, diperjelas dengan sangat sederhana di sini ya. Hitung-hitungannya kemarin itu ada di situ, tingkat koreksi 70%, terus tingkat koreksi yang 90% ada di situ ya. Penyesuaian diselesaikan dalam 2 sampai 3 blok sama dengan 30 detik. Mempertahankan persisi di bawah deviasi 0,1% selama lebih dari 30 blok berturut-turut. Mekanisme ini menegaskan bahwa GCP bukanlah sesuatu yang spekulatif, melainkan mengatur diri sendiri dan mengoreksi diri sendiri. Wah, ini ngeri sih kalau kata Mang Adun ya. Karena apa? Karena ini sistem blockchain itu sendiri gitu loh, yang menimbulkan terjadinya mekanisme dan sistem sampai disampaikan GCP itu yaitu mengatur diri sendiri dan mengoreksi diri sendiri. Artinya ya kembali ya gitu loh, yang sudah terbentuk, terus juga ada misalkan penyimpangan sedikit, kebentuk lagi, akhirnya ya terus seperti itu ya stabilitasnya gitu loh. Oke, kita akan lanjutkan implikasi ilmiah dan ekonomi. Wah, ada ekonomi di sini. Apa ini? GCP adalah keseimbangan yang berlabuh secara matematis, tidak dipengaruhi oleh perilaku perdagangan. Mekanisme ini menggabungkan pembobotan kepercayaan blockchain, data oracle, dan tata kelola algoritmik untuk menjaga keadilan dan akurasi. Terus verifikasi empiris yang kemarin tuh R2 sama dengan 0,998 ya, menunjukkan bahwa stabilitas GCP tercapai dalam praktik, bukan hanya teori. Ya mungkin maksudnya yang kemarin kita bahas ya, pedagang, pioner, peer-to-peer, nah, seperti itu ya, komunitas. Nah, itu dimaksudkan tercapai dalam praktik yang memang dibentuk sekaligus dipraktikkan ya, gitu loh. Tuh, dipraktekkan dengan peer-to-peer, dibentuk nilainya, terus dicatatnya oleh ada di blockchain seperti itu, dan itu bisa dicek ya. Jaringan Pi sekarang berdiri sebagai ekonomi digital pertama di dunia yang digerakkan oleh komunitas dan distabilkan secara algoritmik. Oke, di sini pemahaman strategis bagi semua pelopor. Para pelopor global yang terhormat, untuk mempertahankan kesuksesan besar ini dan bergerak maju dengan persatuan dan kejelasan, Anda harus sepenuhnya memahami dan meyakini hal berikut. Kemitraan antara Pioneer dan Picor Team. Pioneer dan Picor Team, tim inti Pi Network ya, maksudnya adalah mitra, bukan bawahan atau lawan. Kami bekerja bahu-membahu untuk memenuhi visi dan misi yang diuraikan dalam buku putih. Jadi tolong singkirkan semua keraguan atau ketakutan bahwa Picor Team tidak akan menyetujui GCP. Oke, ya memang jelas sih, beberapa kali Mang Adun sudah pernah sepil misi dan visinya di buku putih, bisa dicek sendiri oleh Pioneer, ada di situ di untuk peer to peer dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Kan peer to peer itu bagaimana kalau misalkan satu peer to peernya itu dengan transaksi 100 Pi 1000 Pi, ya mana Pi-nya? Kalau buat Pioneer baru ya nggak bakalan punya. Makanya kenapa peer to peer itu 0, sekian kan. Nah itu ya, itu silahkan dicek di video Mang Adun yang mungkin belum ada atau Pioneer ada yang belum menyimaknya atau ketinggalan informasi ya. Itu sudah pernah Mang Adun sampaikan. Oke, kita lanjutkan. Jika GCP tidak penting bagi kemajuan Pi, kita masih akan berada dalam fase mainnet tertutup. Karena GCP diakui sebagai hal yang penting, maka Pi dipindahkan ke tahap open mainnet. Kami adalah dua pilar dari satu misi teknologi, Picor Team, dan ekonomi pelopor, membangun masa depan yang sama bersama-sama. Nilai hanya bisa satu. Nilai adalah ukuran universal untuk semua kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, hanya ada satu nilai, GCP.
Tanpa GCP yang dikonfirmasi dan diterapkan, ekonomi Pi akan tetap tidak stabil dan tidak menarik bagi institusi. Jika nilai tidak terdefinisi, semua pertumbuhan menjadi jangka pendek dan spekulatif. Ini juga sudah dibahas waktu itu sama Bunda Elsa juga kalau nggak salah ya. Kalau misalkan kita mau belanja satu mobil misalkan 3.000 Pi, waduh, mau berapa banyak pun Pi yang dimiliki Binary habis dalam seketika, maka di sini disebutkan menjadi jangka pendek dan spekulatif. Namun ketika GCP stabil dan terdefinisi, ekosistem memperoleh kredibilitas dan mampu berkembang dalam jangka panjang. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada harga versus nilai. Harga berfluktuatif setiap detik, tetapi harga bukanlah nilai. Nilai adalah kebenaran yang stabil di rantai atau blockchain ya dalam bahasanya itu, sementara harga mencerminkan gangguan perdagangan eksternal atau di luar finance itu sendiri ya, gitu loh. Harga pasar Pi yang rendah di bursa saat ini bukanlah suatu kelemahan, melainkan peluang untuk adopsi besar-besaran. Udah mungkin ratusan kali ya kita sama-sama tahu soal adopsi ini ya. Adanya Pi di bursa ya memang untuk adopsi besar-besaran. Jadi jangan hanya melihat untuk Indonesia saja. Banyak negara, 200 lebih negara di dunia mungkin seperti itu. Ya bayangkan saja ya. Oke, di sini lebih banyak orang dapat memegang dan menggunakan Pi selama periode ini. Nah, periode ini Malun tangkap, artinya ya periode adanya Pi di bursa membantunya memenuhi satu karakteristik utama mata uang sejati, sirkulasi dan kepemilikan yang luas. Jendela harga rendah ini bersifat sementara. Nih, mohon maaf nih ya, ini Miss Doris yang ngomong gitu loh. Jadi ya langsung ya pendiri GCP Global yang ngomong. Ya itulah kenapa Mang Adun suka ingat dengan istilah call auction atau panggilan lelang. Nah, kenapa panggilan lelang? Karena Pi di bursa memang waktu itu dan sampai sekarang untuk dilelang, yang artinya lelang itu ada batas waktunya. Makanya kenapa Miss Doris di sini menyampaikan sirkulasi dan kepemilikan yang luas, jendela harga rendah ini bersifat sementara karena lelang itu ada batas waktunya. Paham ya sampai di sini? Ya mungkin nggak tahu sampai kapan Picor Team membuka jendela tersebut untuk adopsi massal seperti itu. Nah, kalau misalkan dirasa sudah cukup, ya sudah. Wassalam ya. Maksudnya apa, Mang? Wassalam, nggak bisa ada kesempatan lagi, repot itu nanti ya. Mungkin bagi pioner yang atau ada yang pernah mengalami masa-masa dulu Bitcoin ya, yang sampai ada pernah Mang Adun juga ditawari waktu tahun 2008 kalau nggak salah, 2008-2009 ada teman Mang Adun ya, perlu Mang Adun sebutkan boleh, namanya Musa dari Banten. Nah, Mang Adun nggak tahu, diajak namang, Dun ini gini kan, wah nggak tahu, nggak ngerti lah. 2008 waktu masih boro-boro soal koin digital dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, tapi mana akhirnya Bitcoin bisa sampai setinggi sekarang ini nilainya ya. Oke, kita lanjutkan ke topik yang di sini. Seiring dengan makin matangnya ekosistem dan stabilnya ekonomi berbasis GCP, harga akan naik secara alami dan selaras dengan nilai on-chain yang sebenarnya. Nilai stabil, perekonomian menguat, konversi harga, cadangan fiat, dan dukungan industri. Nah, ini apa lagi nih? Itulah makanya kenapa Mang Adun nggak bisa baca semuanya, karena jujur ya kalau baca sendiri asli Mang Adun malahan sedikit agak ngeblank juga ya. Tapi kalau kita ngobrolin sama-sama seperti ini, Mang Adun tuh kalau pas lagi baca bareng-bareng gini ya seolah-olah tuh kumpul gitu loh. Pioner tuh ada ngumpul aja, Mang Adun ada di tengah-tengah pioner seperti itu. Jadi lebih enak juga gitu untuk menyampaikan sekaligus memahami ya, saling ngobrol dengan pioner yang lain gitu kan.
Oke, kita lanjutkan cadangan fiat dan dukungan industri. Selama harga tetap di bawah GCP, Pikortim akan mempertahankan cadangan fiat untuk mendukung perdagangan dan penyedia layanan yang membutuhkan likuiditas fiat. Pada saat yang sama, Aliansi Industri GCP Komunitas Pioner sedang membangun rantai pasokan dunia nyata untuk mengurangi ketergantungan pada fiat sepenuhnya. Nah, ini videonya sudah sempat Mang Ajun share juga waktu itu, permintaan dari siapa ya, Mang Ajun lupa, itu sudah memang ada konvensinya. Nah, terus kita lanjut. Sementara itu, kami sebagai Global GCP tim inti ya, maksudnya tim inti GCP dan seluruh nasional GCP Kortim ini maksudnya bukan Pikortim ya, tapi tim inti GCP akan mengedukasi para pioner untuk menghargai PAI dan mendukung seluruh ekosistem. Alih-alih melakukan konvensi besar-besaran ke fiat, konvensi PAI dalam jumlah kecil sangat dianjurkan. Seiring pertumbuhan ekonomi PAI, permintaan terhadap PAI akan meningkat, sementara permintaan terhadap mata uang fiat akan turun. Akhirnya, keduanya akan seimbang dan PAI akan bertransisi dengan lancar menjadi mata uang global yang didukung oleh stabilitas, kepercayaan, dan utilitas nyata. Artinya ya, ini mungkin barangkali pioner ada gagal fokus ya mendengarkan Mang Ajun membaca ini, yaitu ketika banyak sudah pioner yang mengadopsi PAI, menggunakan PAI, maka ketergantungan kita terhadap mata uang fiat atau kertas itu sudah tidak akan berlaku secara perlahan karena kita menggunakan koin PAI. Paham udah sampai situ ya. Terus yang keempat di sini kesimpulan strategis global. Nilai GCP sekarang terbukti stabil melalui validasi teknis, matematika, dan ekonomi. PIDAO beroperasi sebagai sistem pusat yang mengatur dirinya sendiri, memastikan ketepatan dan transparansi. Tidak ada harga ganda, hanya satu nilai konsensus global yang dikonfirmasi. Kemitraan antara pioner dan Pikortim bersifat penting, kooperatif, dan selaras tujuan. Harga akan mengikuti nilai. Adopsi hari ini akan mengarah pada keseimbangan besok. Jaringan PAI telah mencapai apa yang belum pernah dicapai oleh blockchain manapun. Ekonomi digital global yang stabil secara matematis dan digerakkan oleh kepercayaan komunitas maksudnya ya, karena memang komunitasnya itu luar biasa. Nggak ada komunitas yang sebesar mata uang digital PAI Network ya. Nah, terus yang kelima, pesan terakhir untuk semua pionir. Ini lebih dari sekedar data. Ini adalah takdir. Ya, bisa dikatakan seperti itu sih ya. Nah, terus jaringan PAI dan sistem GCP melambangkan persatuan iman, sen, dan persatuan. Kami membuktikan kepada dunia bahwa ekonomi yang adil, stabil, dan berpusat pada manusia dapat dibangun di atas teknologi blockchain. Aduh, ini jujur ya, Mang Ajun fokus di paragraf ini nih. Konteksnya tuh mirip banget dengan Pikortim ya. Ya karena apa? Itu memang tujuan Pikortim. Ya Mang Ajun pernah ingat dulu ingin mengajak lebih banyak orang memasuki Web3 dan merasakan blockchain. Gitu loh ya. Nah, terus mari kita terus melindungi, mendidik, dan memperluas gerakan GCP. Mari kita terkonfirmasi, arah kita jelas, dan persatuan kita adalah kekuatan yang terbesar. Kebenaran di rantai tidak dapat disangkal. Nah, di blockchain ya, yang memang benar sih, gimana mau nyangkanya itu real. Bersama-sama kita bangkit sebagai satu keluarga GCP. Dengan hormat didukung Doris Bin, pendiri gerakan GCP Global. Penafian, laporan analisis di atas bukan dari
Tikor Tim, ini adalah analisis saya berdasarkan sumber daya yang disebutkan di atas. Oke, ini belum sempat mengadun love sepertinya. Love dulu, kemudian bagikan ulang pertanda sudah ya, kita bahas seperti itu. Ya, mengandung rasa sangat-sangat jelas sih ya, walaupun ya ada beberapa yang mungkin kita belum paham, yang mudah-mudahan kedepannya kita diberikan pemahaman seperti itu saja. Tapi beberapa clue yang sangat menonjol, sangat jelas di sini, sangat bisa dipahami kalau menurut Mang Adun ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu ya informasi penetropnya. Nanti kita akan gaskan lagi di informasi penetrop yang berikutnya ya, dimanapun pionir berada di seluruh Indonesia pokoknya, maupun yang di Malaysia juga ada yang stay ya channel Mang Adun, atau di negara manapun silahkan ya. Itu barangkali ada yang ingin ya ngobrol bareng di kolom komentar saja ya, seperti itu. Terus juga mengkonfirmasi barangkali Mang Adun ada tadi salah sedikit penyampaian seperti itu ya. Yang penting apapun itu dibicarakan dari hati ke hati, itu lebih asik seperti itu kalau Mang Adun ya. Oke pioner ya, sehat semuanya ya, lancar rezeki, panjang umur, awet muda, berkah selamat dalam setiap urusannya. Oke, thank you ya, Mang Adun pamit undur diri dulu, bye bye.